Sahabati wa Sayyid Muhammad Ibn Karim Al-Fadhil Al-Ahdan As-Saman Al-Madani Al-Fatih Syekh Muhammad Rasyid Syukurullah Syekh Muhammad Nawi Al-Badani Jadidina Sumbawi Sarani Abdan Gawi Syekh Muhammad Zaini bin Allah Ar-Rahiyya Wallah Jami'ina Syekhina wa ma'allimina wa walidina wa al-ummahatina wa al-qawabina وجيراننا وذوي الخوف علينا انك وعيد علينا وعلى ازواجنا وعلى ذرياتنا يا الله من بركاتهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرم في الدين والاخره ويمتعنا لك يا رب العالمين بارك الصالحين على هذه النيات وعلى كل ما نرى بسنه الصالح وعلى نفسك الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولنا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في جميع علومه في الدنيا والآخرة آمين. وقال رضي الله عنه وعني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memujiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan jadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa najabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan dia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu ammanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengerunai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati saniyah, yani dan dia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahul malaku wa huwa fi dhari abi zuri, yani aku dan aku memohon rahmat kesejahteraan atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan dia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang menghidupakan mereka pada jalan yang nurani daripada amal yang salih. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad Ibn Al-Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hei segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang atas
akan menakin gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, dan aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Syekh Saman Al-Madan, Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariat, tariqat dan hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal ia tidak minta izin kepadanya, misalnya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu, yaitu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, yaitu orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasul, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai saat mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga meninggalkan daripada adat dan melaniakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika anak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu puasa, dan pula ia rotib sahur hingga terbit matahari. Mata terbit sama segala, maka bangkitlah dia sembahyang isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah dia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terlebih afdal itu 8 rakaat. Dan adalah pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, yaitu riyadhah ini mengerjakan ibadat yang berat-berat. Mudah-mudahan kita kawal mengerjakan puasa, terutama puasa Arafah. Gurimu hari Jumat kita mengukuf di Arafah. Mudah-mudahan kawal ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah. Karena ulama hadis Nobas berpuasa Arafah, diampuni dosa yang telah lalu setahun, dan diampuni dosa yang lagi akan tahun datang setahun. Jadi nggak ada jaminan umur setahun akan datang. Jadi puasa, insya Allah membawa puasa hidup setahun akan datang. Itu ya dah. Nah, mudah-mudahan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita melaksanakan hari Jumat saja bagus saja. Cuma esok menghadap hari Kamis esok, Sabtunya pun bagus juga. Ini masih ada puasa pada hari raya kita di Indonesia. Kalau yang 3 hari dimulai, Bapak itu anta salah gitu. Witir indah witirun yuhibbun itu sehari Jumat itu kan witir juga. Iya. Nah ini Pak. Dan sidin menjauhi dari lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Yang tersebut itu adalah hal beliau di masa kecil, yakni sebelum balik beliau. Maka masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwak atau tempat makanan, tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Selesainya daripada makannya dilihat oleh orang tuanya, tempat dia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya itu daripada hal ikhwal anaknya tersebut, maka jawab oleh orang tuanya tadi, dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak syak dan ragu lagi bahwasanya adalah
waliullah, dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara', maka ditegahnya kepada orang tuanya, dikatakannya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, bila suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah hal Tuhan Sayyid Muhammad zaman itu selalu zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah, itu menjauh daripada bercampur dengan manusia, dan masuk salawat dan rajinkan ziarah ke baqiyah di tempat kuburan segala istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dan Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap hari Nabi berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan ala hal radhiyallahu pada ketika bidayahnya, dan pada permulaan dia menjalani amal dalam tariqah, dan hakikat dia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Sayyid Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Sayyid Muhammad dalam khalwatnya maka dipakaikan oleh Tuan Sayyid Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Sayyid Muhammad Saman Al-Mani, maka cukuplah Tuan Sayyid Muhammad Saman dengan baju putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Sayyid Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepada perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk mendahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Sayyid Muhammad di dalam negeri Madinatul Rasul, maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil thariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja dan orang-orang yang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikan kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa itu dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejadian ini. Jikalau aku keluar dari negeri Madinatul Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Dan setengah daripada wasiatun Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tidak diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah wudu'an wa 'ashiyan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dan melazimkan musyahadatu wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul dzat, dan muraqabah, dan membanyakkan membaca Al-Qur'an, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan akan istighfar, dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Sayyid Muhammad kepada segala murid segiannya, kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin wa malazamatuhum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurniai oleh Allah Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyid Muhammad Saman
radhiyallahu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya dari satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada qoma'nya kepada qana'ahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadat kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil thariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa mazlub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah, diganti dengan akal yang bangsa rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan akal, diganti dengan rasa adam atau adam makhdud, yakni adam semata-mata, yang tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tidak didapatnya rasa mazlub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezeki yang halal itu dengan nampak dan mujarab. Mudah-mudahan kita dengan berkat abah guru kita diberi Allah Subhanahu wa taala apa yang di sini kisah akan tadi abah guru nulis seakan pun malam ini menyambung madailah ya kapian memandang ulun beri mulai datang kalau memandang sesampainya abah gurunya nih nah mengarang kitab sidin, jadi udah kan iya juga asal halus abah pada pun menyambungkan membacakan kalangan abah guru itu akan ulunnya hari ini malam ini nih menyambungkan, mudah-mudahan sidin redo senang itu aja yang beriman. Nah mudah-mudahan sidin redo dan senang, mudah-mudahan kitab tuh Habibullah artinya mendapat barakat tuh biridosya ya. Dan manfaatnya ilmu itu bikhidmatihi hujjah, bahkan demi ilmu berarti mengamalkannya ilmu, wa barakatuhu ilmu biridosya, dengan redosya. Mudah-mudahan perguruan kita senang redo, dapat kita barokahnya menyambung dan setengah lewat tuh perkataan Muhammad Salman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah subhanahu sebagai wali Allah. Selagi aku masih di dalam parut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah lewat Tuhan Syekh Muhammad Salman, barang siapa makan makanan kami, makan makanan sidin, masuklah ia ke dalam surga. Kira-kira malam ini menyebab makanan biopang bitlah. Guru yang ada bahagia itu ya kayaknya ulun awal ulun tapi ada harapan, ada tapi awal sesaman berarti pada hakikatnya nah makanan sesaman kira ya nah ngarannya pijar di it lakil apa guru muhding yang belakang ngarannya it lakil sabab kah musababnya itu itu mudah-mudahan dan kita masuk surga tak kumpul berataan mudah-mudahan masuk surga tak kumpul dalam seberataan dalam surga bigwiri hisab. Jangan terlama nang jiran tentang ulun kan jiran tangga ulun mudah-mudahan guru imul nah jiran ulun guru topik rahman ini jiran ini piannya macam-macam tak buang gitu fair sama sama minta ampun minta reda minta ampun. Mudah-mudahan jangan jiran di dunia jangan sampai ke akhirat bajirannya dalam surga pulang lain sudah ban ujung habis menangis abah guru tak kegayaan kita kada kawa menuruti sini awalin ya Allah sedikit guring makan gitu orang yang itu kan yang unap pun kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit goreng, sedikit ngantuk aja nih. Apa lu? Nah, mana apa jalannya? Cinta aja lagi. Kan riwayat di dalam Muslim itu ada sahabat orang Badawi, Nabi datang khutbah, ya tubuh sedang menghutbah. Lalu bapender, ya Rasulullah ini orang Badawi itu kan orang desa kan? Desa Badawi itu.
Desa-desa tapi paham nggak bahasa desa kan? Bahasa kampung bahasa kampung. Mata sah. Hujannya memang benar-benar gitu. Apabila Rasulullah kiamat, Nabi itu khutbah, jadi sahabatnya cekeng mata-mataan. Apa ini? Ternyata beradab. 3 kalinya mata sah. Ujar Nabi, harap bisa ketemu hari kiamat, apa sango? Ya kan dia datang apa sango? Ujarnya, ulun cinta lawan Allah, lawan sampian. Ujar Nabi, yuksarul ma'u'ma'amat ahaf. Nah itu aja. Siapa yang dicintainya, itu kita dikumpulkan di akhirat. Itu mudah-mudahan kita ini kumpul gini sampai ke akhirat kita kumpul. Apalagi berangkat abid-abidna. Amin ya rabbal alamin. Itu aja lah sedikit nambulun dari. Dan pulang setengah daripada karamat sedikit yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang solid, lagi jahit. Maulana Syekh Idris At-Takhli ketika aku hendak berlayar ke dari Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Haram dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita barataan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Jangan dibadiakan dari kita ke sana. Amin ya rabbal alamin. Itulah karena bila ziarah kepada Rasulullah itu ujar Nabi manzara qabri wajabat aku syabaatin dia kan itu kan hadisnya saja. Nah barang siapa ziarah kamu wajib aku dari syafaat apa syafaat banget arti syafaat rasanya yang Allah anggulo soalul khair lil ghair meminta akan kebaikan buat orang lain. Nah soalul khair lil ghair. Jadi intinya mintakan kebaikan. Jadi Rasulullah mulai kan kita mintakan kebaikan doang kita kayaknya apalagi dalam kubur sih dihiga kita kunjul kada soalnya pada lakinan dia manhajar rojul gitu ya kan akun ya. Sayyiduna Muhammad ya kan siapa pada lakin hafal bana bienta pun kita ada hafal jawabannya tapi benar Rasulullah jawabakan ya kayak rona kan murid tak ujian alih biar guru mending jawabannya nah 100 tapian piantan kebetulan guru menjawabannya ya sepakat katanya amin ya rabbal alamin. Rasulullah jawabankan membanjar malakal jar mungkar nangkir karena malakas guringlah seperti guringnya mempelai malam pertama nyaman lah kuburnya sakit. Amin mudah-mudahan maka pasti kita masuk kubur siapa ada mati. Nah jadi syafaat kita harap lagi syafaat. Nah itu dah setengah daripada kalamat sidin dari anak naik haji je sidin dia kawan lalu melalui kapal tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah maka aku serulah 3 kali ya Saman semaka dengan berkat Tuhan Sesaman turunlah kapalku dari atas karang itu padahal tidak ada seorang pun yang atau yang demikian itu maka aku mengucap alhamdulillah setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul maka aku duduk di langgar Tuhan Sek Saman Alman duduk langgar sin langgar macam kami tiap apa langgar lah langgar musalla. Nah beberapa lama lawas dulu kemudian aku jasidin hendak ke Makkah pulang. Alo datang aku menghadap kepada Tuhan Sesaman lalu aku habarkan akan hai Tuanku di dalam negeri apa seorang raja yang sangat zalim lagi suka memaksa mengambil harta diurang apa juga asma Allah yang dapat menolak dari kezaliman raja itu. Maka jawab Tuhan Sayyid Muhammad sebutlah oleh kamu namaku 3 kali maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali maka jawab tetap seperti itu juga maka diketahui hatiku dan dikatanya apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang kemudian engkau sebut namaku 3 kali maka dinapaskan oleh Allah Ta'ala kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuhan Sayyid Muhammad As-Saman
dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkatul Mukarramah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebut nama Tuan Syekh Saman Al-Madani dengan perlahan-perlahan 3 kali. Maka dengan berkat rahmat Tuan Syekh Muhammad Saman terlepaslah aku dari kejahatan. Ya Allah ya Karim. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu, jikalau ada hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tawajuh Allah taala jualah ngarnya tawassul. Ya kan, wabtagu alaihim wazilah. Ya, nah tawassul, kita tawassul karena sesaman nang parak benar ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ malapurakan ada patung junjar, ada tahu jawab tawassul tawassul. Nah, tawassul artinya tawajuh kita hati, lalu serta kita membaca tawassul sidin. Nah, ya Allah ya Allah ya Allah sampai habis. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman jadi mudah serta segera qabulnya mujrab. Mujrab. Mujarab kan kita, mujarab pesantren mujarab. Dan adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat dari aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan paradahnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat itu tidak ada, maka tidak ada memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kita kepadanya 100 tahun. Kayaknya Pak Guru, la yanfa'u qutbu zamanih la khalalin fil i'tiqad wa man la yuasibuhu. Kan partai pendahulu sudah memusuhi pula menolongi di mana? Walau sebentar. Jadi mudah-mudahan kita jangan ada di hati kita hendak mengiktiraf apapun terutama lah hendak kita sahum. Jangan lalu yakin kita bahwa orang aulia Allah Subhanahu wa taala. Sahdan anak Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah Rasul, dan diwafatkan oleh anu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur sidin 57 aja lah. Ulun sudah 56. Dikit-dikit kita bakal ramat, nama karmi sampai. Mulai udah besar 60 lebih. Sudah ya. Mbak apa itu cintai tadi? Sudah lagi sudah cintai sudah. Ya Allah ya Karim, 57 aja umur sudah lebih. Alamun gak kayak pian ini sudah pada Tuhan pian menjamin mulianya jatiah. Lamun gaulun dia punya kada takwa ada. Kurang pian sudah jatiah mulianya. Mungkin ada takwa betul. Tidak aku limon. Nah, maaf ini ampun maaf untuk minta ada gurupitlah kepindah dan ini suatu faedah. Jangan barang siapa menajimkan membaca manaqib Tuan Syekh Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersolawat sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad. Apalagi jika dikatakan pada hari wafatnya, niscaya Allah meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala yaitu hajatnya min dunya wal akhirat. Mudah-mudahan kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita yang halal, yang luas, yang banyak, hidup beriman, mati beriman yang sempurna, panjang umur, sehat badan, dan segala hajat kita dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita baik yang laki-laki yang babinian menjadi orang soleh dan solehah selalu cinta kepada ulama dan para aulia dan para anbiya mursalin. Karena ujar Nabi, saya di ala ummati zamanun maka yafirun ulama ya wal fuqaha. Ada pada masanya nang bukaan lawan ulama enggak sabaranak ring udah beda teh guru dia. Ini karena ada masanya nang yafirun ulama wal fuqaha. Lalu payah dan bisalah Allah Ta'ala turunkan bala pertama napa beriman Allah Ta'ala hapus barakah usahanya yang penuh tasbih dan babarakan ini habis. Yang kedua yusallituhumullahu qawlan jalima, Allah Ta'ala kirim pemimpin zalim menindas. Nah, kenapa? Karena kita juga ada mau para kada mau ngaji ada aja ya sabarana kan kalian juga mudahan janganlah selalu anak cucu kita yang ketujuh menuntut ilmu. Nyatakan nama nakib sesaman ketujuh tadi menuntut ilmu sidin kita menuntut ilmu sidin awal kan nang ketiga apa ini wayak urujuna minad dunya bi ghairi iman naudzubillah min dzalik. Dan keluar mati kada beriman karena jauh lawan ulama tahu kita pokoknya. Nah, kalau mulai ngaji apa aja tuh kulit tidak ngaji nggak punya air aja dulu aja. Katanya seorang istri ini salah. Buat itu ada pentingnya kulit aja. Nah dia pulang nggak. Kalau jangan ini nggak air aja dulu lah. Pero di Nokman ya lah. Hah? Sana air kita sudah air masuk air ini mutlak najis mustakmal ada kalau turun kolam. Ini airnya suci menyucikan, ini suci itu berikan mencia kan? Ini biar nih menyukupi nih, basuhan. Coba kami habis nih orang disamur. Kalau suci mencia kan hari ini itu banyak kopi. Apa? Air apa ngarannya itu? Ada tahu jauhlun, ada yang udah di mana tuh lu akas itu sidin buka pengajian ini ada kulit aja. Hakikat tadi tarekat tadi syariat tadi kesebab padahal ada kita nih anak cucu kita nih cucu kita mana ya dia mudah-mudahan cinta kepada menuntut ilmu tadi nah justru malah menuntut ilmu peninggalan Rasulullah yang bilang nah itu dia aja ada tahu menjawab salamnya masuk daerah ini apa jatingnya 2 ember aja 2 ember sekalinya aku beli haji gugur aku beli kayak cacak yang beli haji bang nah mudah najis air itu basuhakan deh yang 2 ember gue turun dah 2 ember aja mulai kan 2 kola sampai enak juga 2 kola adulnya ada atau adul biar tahu tahu kami adul biar kan tahu ada duit urusan panjang nah, jadi ada ini mulai mimpin ini kayak gini nah, dibahas. Lalu ada sah istinjanya, praktis biar kudunya ada sah, semuanya ada sah juga. Lantaran itu yang ada tahu. Banyak kita nih, ya kan? Membakarannya, bakarannya sampai kan 2.000 itu, tolong gitu 2.000 gitu kan 2.000 gimana? Itu lebih 2 kolam badan. Kecabur lebih kamu apa? Ini kita nih sudah ilmu fikih itu sudah datang lagi sudah. Nanti wajib nyampe jual. Mustakmal itu mustakmal. Seember menyalam situ. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, jadi sih mudah-mudahan dengan barakat tabuka dibukakan oleh Allah kita ketujuh kita nuntut ilmu itu jalan. Sampai ke mati, jangan berniat sampai ke mati, janganlah hampir. Banyak aja kita di kampung kita nih, banyak aja. Kayak guru Haji Nukman ada, kayak guru Haji Maulidi ada yang itu kurang sampaikannya pikir dan tahu. Datangi aja, padilatnya untuk rumah paling jarang, dia pulang padilatnya. Orang untuk itu biar sabalum biar malum malangkah.
anak turun nuntut ilmu deh sudah qabla ayah tua gubirahum diampuni dosa baru lagi pulang hanya tak melangkah sudah diampuni awal lebih abdal pulang daripada sembahyang sunat 1000 kah bisa lah 1000 rakaat sembahyang jangan 1000 ya kayaknya ada tuh Johor 2 rakaat nggak kosong terus ya kan jangan 1000 sudah pulang majlis ilmu samun 1000 sembahyang sunat doib hadisnya aja yang itu dia lain orang-orang aneh dia ya doib itu amal beli aja apa lebih baik daripada menganjurkan jangan 1000 bisa lah menganjurkan jangan 1000 jangan 1000 saya ikut ke 3 rumah kan turun nah lebih baik daripada mengelangi orang garing 1000 pernah kan sudah hadir di majelis ilmu sudah jadi padat awak sedikit lah ya IP masjidnya masjid asad tahu natam mana di panatan dari sedang dimaksudkan wabillahi taufiq wal hidayah ampun maaf minta redo minta halal ulun minta redo minta halal minta maaf lah kalau kesalahan banyak mungkin dan saling minta maaf tolong doakan ulun mudah-mudahan ulun kawa istiqomah di dalam nantinya malam Kamis ulun minta doa dan istiqomah karena biar apa guru al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Itu banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta barakatian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يوتنا إليك بآبائي وأصحابي الذاكرين عليك والمنذرين في هذا المحل أذار ولا حد على الحاضرين شموسهم وأطمار وأنذر بك نبي أقوال والأفعال لقوس النيات وجبل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد وربك لنا نفوسنا وتعلم بمشقة ومعرفة على من سبلنا وتحفظنا بألفاظك الحفية عند نزول هذه اللذات عند دخول الممات أكف عنا الجور والمظالم وتخف عنا أكف الجود والمطر ومدنا على ما بأنفاس أهل العرب الأكبر والبحر الموت الأنوار وملكنا في سر هذه أراضينا وبين محمد في جنة النعيم وانشر عنا به خلاف المواهب وهب لنا بحرمة عليك البلوغ المعارف وامنحنا من بعد ذكره الجميل وعظم حجرنا حرني وعاكم مالك في كل عسر جليل واغفر له لمن أسى هذا المكان السعيد وليد وآل وتابعين ومن كل صالح مجيد وجزي بإحسان إحسانا السيئة الغفران وصلى على سيدنا خير الأنام وعلى وصينا الورد الكرام وأصلت مدى الإنسان والذكر القومات والأعلام وفاسد الإنسان والفاضل والميدان في غسل الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.